Terkini. Ya pemirsa, seperti yang dilihat di layar kaca Anda, ini kirap kepala daerah sudah dimulai yang diiringi dari drum band oleh drum band Gita Praja IPDN. Kalau kita lihat dari rombongan drum band dan juga kepala daerah ini berbaris secara rapi begitu pemirsa untuk menuju ke Istana Kepresidenan, di mana telah dinanti oleh Presiden Prabowo yang telah datang pada pukul 9:17 tadi. Dan kita lihat selama 2 hari terakhir kepala daerah ini juga telah latihan dasar baris berbaris, yang tujuannya ini adalah untuk menyamakan irama langkah bersama untuk menuju ke prosesi pelantikan kepala daerah serentak yang pertama kali digelar di Istana Kepresidenan dan juga langsung dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini merupakan sejarah. Mengapa? Karena biasanya kepala daerah ini dilantik oleh Menteri Dalam Negeri, begitupun dengan wali kota dan juga bupati yang dilantik oleh gubernur. Namun kali ini serentak semuanya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan acara kirap juga telah dimulai. Nah, kita lihat pemirsa ini para kepala daerah yang berbaris berjalan dari Monas menuju Istana Merdeka Jakarta. Mereka ini dibagi beberapa peloton yang secara acak ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan tidak lagi berdasarkan daerah, namun berdasarkan secara acak yang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri. Dan kita juga sudah melihat tadi wajah-wajah familiar kepala daerah dari beberapa daerah, seperti tadi ada Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution dan juga wakilnya Surya, lalu ada Gubernur Jawa Timur terpilih, ada Khofifah Indar Parawansa dan juga wakil Emil Dardak, serta ada Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung dan juga Rano Karno yang tadi juga sudah terlihat masuk dalam barisan.
Ini kan nggak di ini kan gue nggak di. Kiri, kanan, kiri, 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 kanan, kiri. Baik pemirsa, ini dia kirap kepala daerah terpilih yang dilakukan tadi dari Monas, di mana diikuti oleh 961 kepala daerah terpilih yang berjalan berbaris menuju ke Istana Kepresidenan Jakarta. Dan tadi rombongan kirap dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian, lalu Wamendagri Bima Arya dan juga Ripka Haluk yang tadi berada di posisi depan. Dan saat ini rombongan kepala daerah terpilih sudah tiba di kompleks Istana Kepresidenan dan bersiap untuk dilantik langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ya pemirsa, rombongan dari kepala daerah terpilih sudah mulai memasuki kawasan dalam istana, tepatnya di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta. Dan lokasi pelantikan ini juga telah dihadiri oleh para pendamping, yaitu istri dan juga suami dari kepala daerah terpilih, beserta tamu undangan lainnya yang sejak pagi hari tadi juga telah hadir. Berdasarkan jadwal yang
dibagikan. Ini Presiden Prabowo Subianto akan melantik 991 kepala daerah terpilih pada pukul 10 pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Namun tadi prosesi kirap juga dimulai lebih maju sekitar 3 menit dari jadwal yang telah diatur sebelumnya. Dan para rombongan kepala daerah ini tadi juga masuk melalui pintu utama menerima jajaran kehormatan dari Yon Wal Protnek Pas Pampres, dan tadi berjalan maju sampai dengan Presiden Lounge dan masuk ke dalam lorong sampai dengan tenda di tempat acara. Kita lihat juga di layar kaca sudah ada Wakil Gubernur Jakarta terpilih Rano Karno, lalu ada Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi, dan juga lainnya yang telah hadir, yang sudah bersiap dan telah tiba di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta. Dan nantinya akan ada 6 perwakilan kepala daerah ini yang akan dilantik sebagai perwakilan pemirsa oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang ke-6-nya ini dipilih berdasarkan agama. Dan nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan bersalaman berkeliling, mengelilingi para kepala daerah terpilih ini, mengucapkan selamat langsung. Diberikan ini pada pukul 10 pagi nanti Presiden Republik Indonesia akan tiba di halaman tengah Istana Kepresidenan, di mana nanti prosesi pelantikan ini akan didahului oleh menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang kemudian akan dibacakan atau pembacaan Kepres dan Kemendagri, kemudian pemberian SK dan penyematan tanda pangkat jabatan kepala daerah. Lalu selanjutnya akan dilakukan pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden RI terhadap para kepala daerah terpilih. Lalu ada penandatanganan BAP, kemudian kembali menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan pemberian selamat oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan pemirsa, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilantik hari ini yaitu sebanyak 481 daerah yang terdiri dari 33 provinsi, 364 kabupaten, dan 84 kota. Sedangkan yang tidak dilantik di Istana Kepresidenan Jakarta pada 20 Februari 2025 itu terdiri dari 40 provinsi yang masuk dalam tahap sidang Mahkamah Konstitusi, 22 provinsi dan kabupaten kota di wilayah Aceh, 2 kabupaten kota yang Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang yang melaksanakan pilkada ulang karena kota kosong yang menang. Dan selanjutnya usai pelantikan hari ini, pemirsa, nantinya sebanyak 505 pasangan kepala daerah dari seluruh Indonesia ini akan dijadwalkan mengikuti orientasi atau pembekalan di Akademi Militer Akmil Magelang, Jawa Tengah. Mereka
mereka akan melakukan kegiatan yang lebih familiar disebut retret begitu pada tanggal 21 hingga 28 Februari 2025. Dan retret tersebut nantinya tepat digelar setelah pelantikan kepala daerah yang telah dilaksanakan hari ini. Dan istilah retret pertama kali ini juga diperkenalkan pemerintah Presiden Prabowo Subianto saat melakukan orientasi para menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih pada 24 hingga 27 Oktober 2024 lalu untuk mendapatkan materi pembelajaran secara langsung dari para ahli dan arahan secara langsung dari Presiden Prabowo. Dan nantinya mereka ini juga akan menguatkan dalam retret, mereka akan menguatkan sinergitas dan juga akan mendukung seluruh program-program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Sementara Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya juga sempat menyebutkan bahwa pemerintah memiliki harapan terkait pelaksanaan retret kepala daerah usai pelantikan hari ini di Istana Merdeka. Salah satunya yaitu adalah menguatkan emosional dan juga membangun kedekatan antar kepala daerah. Dan membangun kedekatan ini menurut Wamendagri Bima Arya ini tidak bisa dilakukan secara jarak jauh tetapi juga harus langsung melalui retret. Dan selain membangun emosional antara kepala daerah, Wamendagri Bima Arya juga menyebut retret ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman prinsip pemerintahan yang bersih. Karena nantinya para kepala daerah ini kan akan ikut mengelola anggaran, baik itu transfer dari pusat maupun pendapatan asli daerah masing-masing. Dan dalam retret ini nantinya akan ada sejumlah lembaga penegak hukum yang juga akan menjadi pemateri. Ada dari KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung, hingga Badan Pemeriksa Keuangan. Dan nanti mereka juga akan diberikan pemahaman terkait pemerintahan dan pengelolaan anggaran oleh para Menteri Kabinet Merah Putih. Dan dari tujuan retret dan dikumpulkannya para kepala daerah ini juga sebagai bentuk emosional yang diharapkan ini bisa terbentuk begitu, dan yang akan menciptakan kemandirian dan juga menanamkan rasa menjadi pelayan warga, dimana itu salah satu tujuan ya dan tugas utama dari kepala daerah untuk melayani rakyat dan warganya. Dan nantinya sama seperti retret pada saat Kabinet Merah Putih, ini juga tidak ditemani oleh para ajudan dan tim, hanya kepala daerah sendiri, tidak dengan wakilnya juga, karena nanti wakilnya juga akan bergabung pada tanggal 27 Februari. Dan bentuk kemandirian inilah yang akan menurunkan perasaan ingin dilayani sebagai seorang pejabat daerah. Selain itu, retret nanti yang akan dilakukan setelah pelantikan ini juga akan menumbuhkan nilai patriotisme dan juga nasionalisme yang akan dirasakan para kepala daerah. Sehingga diharapkan ke depannya para kepala daerah ini bisa membuat kebijakan yang bisa didasarkan dari kondisi rakyat.
Nah, ini dia pemirsa, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih juga telah hadir, telah tiba dan bersalaman dengan para kepala daerah terpilih. Mereka juga akan menyaksikan langsung momen bersejarah di mana kepala daerah dilantik secara serentak dan dilantik langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan sebelumnya, pemirsa, ini mereka para kepala daerah ini juga telah melakukan latihan baris berbaris secara rapi. Tadi kita juga sudah saksikan bersama-sama begitu bagaimana mereka berbaris melakukan kirap berjalan dari Monas menuju Istana Kepresidenan dengan diiringi oleh drum band dari Kitab Raja IPDN. Dan berdasarkan jadwal yang telah diberikan, pelantikan kepala daerah serentak ini akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun Presiden Prabowo juga telah hadir, itu sekitar pukul 9:17 tiba di Istana Kepresidenan pagi tadi. Dan beberapa pihak dari protokoler, juga pihak dari istana ini juga sedang merapikan begitu barisan, karena memang pada dasarnya tidak semua kepala daerah ini memiliki dasar baris berbaris begitu, karena dari latar belakang mereka yang berbeda-beda tentunya. Dan hal ini juga menuai komentar yang cukup beragam dari para kepala daerah yang mengikuti gladi bersih dan juga gladi kotor 2 hari kemarin. Meskipun mereka merasa ini hal baru bagi mereka, namun mereka merasa senang dan harus mengikuti aturan yang telah diberlakukan untuk prosesi, di mana menjadi bagian dari prosesi pelantikan kepala daerah serentak. Dan para kepala daerah juga telah hadir, yaitu sejak pukul 7 pagi tadi di kawasan Monas, di mana telah disediakan tenda. Mereka akan menunggu atau telah menunggu di tenda sejak pukul 7 pagi tadi bersama dengan keluarga dan juga tim mereka. Dan pemirsa, nantinya ini akan ada, saat pelantikan ini ada 6 perwakilan kepala daerah yang akan maju ke depan untuk dilantik secara simbolis, dan kedepannya ini dipilih berdasarkan perwakilan agama. Nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan berkeliling menyalami 961 kepala daerah yang telah dilantik untuk mengucapkan selamat. Dan saat ini Menteri Kabinet Merah Putih juga telah hadir di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta yang akan menyaksikan langsung sejarah pelantikan kepala daerah serentak, sejarah pertama kali yang digelar di Indonesia. Selain Menteri Kabinet Merah Putih yang telah hadir, beberapa tamu undangan juga telah hadir sejak pagi tadi, seperti perwakilan dari DPRD di daerah masing-masing kepala daerah, dan para pendamping dari kepala daerah juga tadi kami pantau sudah hadir terlebih dahulu
dari kepala daerah, yang dimana pada saat tadi telah melakukan verifikasi undangan, dan undangan ini menjadi salah satu tata tertib kewajiban yang harus dibawa pada saat memasuki acara pelantikan kepala daerah serentak di Istana Kepresidenan Jakarta. Ada 961 kepala daerah yang terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, dan 85 wali kota dan 85 wakil wali kota yang akan dilantik dalam satu rangkaian prosesi. Selain melantik, Presiden Prabowo juga dijadwalkan ini akan menyampaikan amanat kepada para kepala daerah yang baru dilantik. Dan 961 kepala daerah ini telah dikumpulkan di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta untuk sesaat lagi bersiap mengikuti prosesi pelantikan kepala daerah serentak yang akan dimulai pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kerapian demi ketertiban juga terus diperiksa begitu oleh tim protokol dari Istana Kepresidenan agar prosesi pelantikan kepala daerah serentak ini berlangsung dengan baik dan lancar. Dan ada beberapa kepala daerah yang akan langsung melakukan sertijab, dan juga DPRD daerah terkait yang akan langsung menggelar rapat paripurna. Salah satunya di Jakarta, pemirsa, di mana nanti setelah dari pelantikan ini akan langsung dilakukan rapat paripurna oleh DPRD DKI Jakarta serta serah terima jabatan di Balai Kota Jakarta. Namun ada beberapa kepala daerah tadi yang mengaku mereka akan langsung berangkat ke Magelang dengan menggunakan berbagai jenis transportasi karena mungkin cukup jauh untuk kembali ke daerahnya terlebih dahulu. Mereka akan ke Magelang untuk mengikuti retret kepala daerah yang akan dilaksanakan mulai besok 21 Februari hingga 28 Februari 2025. Masih ada sekitar waktu 5 menit lagi untuk menuju pukul 10, di mana waktu prosesi pelantikan kepala daerah serentak akan dimulai. Dan Kementerian Dalam Negeri ini juga menyampaikan sejumlah tata tertib kepada kepala daerah dan wakilnya yang akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini, di mana tata tertib tersebut juga telah dipasang di kawasan Monas, Jakarta tadi, tempat para kepala daerah ini mengikuti geladi koptor dan juga geladi bersih serta bersiap sejak pagi hari tadi, di mana para kepala daerah dan wakil kepala daerah ini harus tiba di Monas dan daerah persiapan, yaitu selamat-lambatnya pada pukul 7 pagi tadi. Lalu hanya kendaraan dengan stiker khusus yang diizinkan masuk ke area daerah persiapan di Monumen Nasional melalui gerbang Patung Kuda Air Mancur.
Kemudian disiapkan tenda khusus untuk calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah bersama tamu undangan. Dan selama berada di daerah persiapan dan di lokasi pelantikan, ini kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak diperkenankan membawa tas ataupun alat komunikasi. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah tiba di lokasi pelantikan kepala daerah serentak, tepatnya di halaman tengah Istana Kepresidenan, didampingi sejumlah menteri dan wakil ketua DPR RI. Mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan tahun 2025-2030 oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, dan pembacaan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota masa jabatan tahun 2025-2030 oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 15P tahun 2025 tentang pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan tahun 2025-2030. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, mengesahkan pengangkatan dalam jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan tahun 2025-2030 terhitung sejak tanggal pelantikan masing-masing. 1. Rahmat Mirzani Zauzal STMM sebagai Gubernur Lampung.
2. Dr. Jihan Nurlela MM sebagai Wakil Gubernur Lampung 3 sampai dengan 38 dan seterusnya. 39. H. Abdul Wahid SPDI MSI sebagai Gubernur Riau. 40. Insinyur H. SF Haryanto MT sebagai Wakil Gubernur Riau. Dan kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan gaji pokok serta tunjangan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua dan seterusnya, ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 24P tahun 2025 tentang pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur masa jabatan tahun 2025-2030. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, mengesahkan pengangkatan dalam jabatan gubernur dan wakil gubernur masa jabatan tahun 2025-2030 terhitung sejak tanggal pelantikan masing-masing. 1. Majen TNI Purnawirawan Julius Silvanus SE sebagai Gubernur Sulawesi Utara. 2. Dr. Johannes Victor Malangke SHMH sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Utara 3 sampai dengan 24 dan seterusnya. 25. Meki Nawipa SH sebagai Gubernur Papua Tengah. 26. Denas Gele Esos sebagai Wakil Gubernur Papua Tengah. Dan kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan gaji pokok serta tunjangan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua dan seterusnya, ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3 strip 221 tahun 2025 dan nomor 100.2.1.3 strip 1719 tahun 2025 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada kabupaten dan kota hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, masa jabatan tahun 2025-2030. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Ke-1, mengesahkan pengangkatan dalam jabatan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota masa jabatan tahun 2025-2030 masing-masing. 1. Dharma Wijaya sebagai Bupati Serdang Bedagai, Adlin Umar Yusri Tambunan ST MSP sebagai Wakil Bupati Serdang Bedagai. 2. Sampai dengan nomor 254 dan seterusnya. 255 Haji Ahmad Yani Renwat Esos sebagai Wali Kota Tual, Haji Amir Rumra SPI MSI sebagai Wakil Wali Kota Tual. Dan selanjutnya 1. Effendi Sintong Panangian Napitupulu SE sebagai Bupati Toba, Dr. Andes Audi Murpi O Sitorus SHMSI sebagai Wakil Bupati Toba. 2. Sampai dengan nomor 192 dan seterusnya. 193 Septinus Lobat SHMPA sebagai Wakil Wali Kota Sorong, Ansar Karim sebagai Wakil Wali Kota Sorong. Dan kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua dan seterusnya. Ketiga, keputusan menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2025 dan 14 Februari 2025. Menteri Dalam Negeri tertanda Muhammad Tito Karnavian. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, masa jabatan tahun 2025-2030 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saudara-saudara mengucapkan sumpah janji jabatan berkenaan dengan pengesahan pengangkatan saudara-saudara sebagai gubernur dan wakil gubernur, sebagai bupati dan wakil bupati, serta sebagai wali kota dan wakil wali kota, masa jabatan tahun 2025-2030. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara mengucapkan sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, saya minta saudara-saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, saya berjanji. Saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Atah Parama Wisesa, saya bersumpah. Om Atah Parama Wisesa, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Buddha, demi Sang Yang Adi Buddha, saya berjanji. Demi Sang Hyang Adi Buddha, saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Konghucu, kehadiran Tian di tempat yang maha tinggi, Kehadirat Tian di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan rohani Nabi Kongzi, dengan bimbingan rohani Nabi Kongsi, dipermuliakanlah. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Selanjutnya secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai gubernur. Sebagai gubernur. Sebagai wakil gubernur. Sebagai bupati. Sebagai wakil bupati. Sebagai wali kota. Sebagai wali kota. Sebagai wakil wali kota. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. tahun 1945. Dan menjalankan segala undang-undang. Dan menjalankan segala undang-undang Dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya. dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, Serta berbakti kepada masyarakat, serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. nusa dan bangsa. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penyematan tanda pangkat dan penandatanganan berita acara. Dimohon kepada perwakilan kepala daerah menuju tempat yang telah ditentukan. Satu langkah ke kiri,
Jalan. Maju. Jalan. Balik. Gerak. Teruskan. Lurus. Penyematan tanda pangkat oleh Presiden Republik Indonesia. Penandatanganan berita acara pelantikan kepala daerah. Kepada Gubernur Lampung dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara 1. Gubernur Lampung. Gubernur Maluku Utara. Bupati Merauke. Bupati Karangasem.
Wali Kota Singkawang. Enam, Wali Kota Manado. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Arahan Presiden Republik Indonesia. Istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati Ketua MPR RI Saudara Ahmad Muzani beserta para Wakil Ketua MPR RI yang hadir. Yang saya hormati Wakil Ketua DPR RI Profesor Dr. Sufmi Dasko Ahmad beserta Wakil Ketua DPR RI yang hadir. Yang saya hormati Ketua DPD RI Saudara Sultan Najamuddin beserta para Wakil Ketua DPD RI yang hadir, para pimpinan lembaga tinggi negara yang hadir, yang saya hormati, para menteri koordinator, para menteri, para kepala badan, wakil menteri dan seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati, para ketua umum partai politik, Ketua Umum Partai Golkar Saudara Bahlil Lahadalia. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan. Yang saya hormati Ketua Umum PKB Saudara Muhaimin Iskandar. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem Saudara Surya Paloh. Yang saya hormati Ketua Umum PKS Saudara Ahmad Saiku. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Gelora Saudara Anies Mata. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Saudara Mardiono. Ketua Harian Partai Gerindra yang hadir dan Sekjen. Ketua Umumnya saya sendiri. Dan yang mewakili Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Prima, Partai Garda Republik, dan PDI Perjuangan. Saudara-saudara sekalian, yang saya hormati seluruh hadirin undangan, para ketua DPRD, serta seluruh keluarga para pejabat yang baru saja dilantik. Selamat pagi dan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara. Yang saya hormati dan saya banggakan, 961 pejabat gubernur,
wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota masa jabatan 2025-2030 dari seluruh Indonesia yang hadir. Saudara-saudara, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita, atas kesehatan yang diberikan kepada kita, sehingga hari ini kita dapat berkumpul di Istana Merdeka untuk melaksanakan pelantikan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota seluruh Indonesia. Saudara-saudara, pertama-tama saya ingin ucapkan selamat atas pelantikan saudara-saudara. Saya juga ingin menyampaikan selamat atas mandat yang diberikan oleh rakyat dari daerah masing-masing. Saya juga ingin menyampaikan selamat atas terpilihnya saudara-saudara menjadi kepala daerah masing-masing. Saudara-saudara, ini saya kira adalah momen bersejarah. Pertama kali di negara kita lantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, 85 wakil wali kota, dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah dilantik serentak di Istana Merdeka oleh Kepala Negara. Saudara-saudara sekalian, ini juga menunjukkan kepada kita sekalian betapa besar bangsa kita, dan juga bahwa bangsa kita yang demikian besar, yang keempat terbesar dari jumlah penduduk di seluruh dunia, bahwa kita memiliki demokrasi yang hidup, demokrasi yang berjalan, demokrasi yang dinamis. Saudara-saudara yang berdiri di depan saya berasal dari partai-partai yang berbeda-beda. Saudara-saudara telah melaksanakan suatu kampanye yang tidak ringan. Saudara telah turun ke rakyat, saudara telah meminta kepercayaan rakyat, dan alhamdulillah saudara berhasil meraih kepercayaan rakyat masing-masing. Saudara-saudara, saya ingin ingatkan atas nama negara dan bangsa Indonesia bahwa saudara dipilih, saudara adalah pelayan rakyat. Saudara adalah abdi rakyat. Saudara harus membela kepentingan rakyat. Saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita. Saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Itu adalah tugas kita. Itu adalah tugas kita. Walaupun kita mungkin berasal dari partai yang berbeda-beda, dari agama yang berbeda-beda, dari suku yang berbeda-beda, tapi kita telah lahir dalam keluarga besar Nusantara, keluarga besar Republik Indonesia, keluarga besar Merah Putih, keluarga besar Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda, tapi kita satu. Saudara-saudara sekalian, saya kira saya tidak akan lama karena kita akan jumpa dalam
dalam retreat yang akan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang. Saya akan jumpa saudara di situ dan mudah-mudahan saudara akan kuat di Gembleng. Yang ragu-ragu boleh mundur. Saudara-saudara, saya kira demikian ingin saya sampaikan. Marilah kita mengabdi pada rakyat kita. Berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om, Santi, 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Merdeka! 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 Terima kasih. Selesai. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju ruang tunggu utama. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan pelantikan Kepala Daerah 2025-2030 bersama saya Arlista Hadi. Dan beberapa saat lalu sama-sama kita sudah menyaksikan pelantikan dari 961 Kepala Daerah di seluruh Indonesia yang dilantik di halaman Istana Negara Jakarta. Beberapa saat lalu Presiden Prabowo Subianto melantik dengan perwakilan 6 kepala daerah, di mana ke-6 kepala daerah ini mewakilkan agama masing-masing. Tadi sempat dipanggil perwakilan dari 6 agama, 6 unsur agama. Itu masih jalan. Enggak.
Ya pemirsa, ke-6 kepala negara yang menjadi simbolis pada saat pelantikan. Yang pertama adalah Rahmat Mirzani Jausai, Gubernur Lampung yang mewakili seluruh kepala daerah yang beragama Islam. Kemudian yang mewakili kepala daerah yang beragama Katolik diwakilkan oleh Gubernur Maluku Utara, Shirley Juanda. Lalu ada Yosef Gebze, Bupati Merauke yang mewakili kepala daerah yang beragama Protestan. Kemudian ada Chow Cui Mi yang mewakili agama Buddha yang merupakan wali kota Singkawang. Kemudian dari Konghucu diwakili Andre Anggo, wali kota Manado. Dan dimohon kepada terakhir, para pendamping dari pejabat agama yang telah Hindu, dilantik Bupati Karangasem, untuk dapat Igusti mendampingi, Puti kami ulangi, Putu kepada Purwata. para pendamping pejabat yang telah dilantik untuk dapat mendampingi. Menteri-menteri untuk tidak meninggalkan tempat. Mohon izin kami sampaikan kepada para menteri untuk tetap berada di posisi masing-masing, karena setelah Bapak Presiden dari ruang tunggu akan memberikan ucapan selamat kepada para pejabat yang telah dilantik. Terima kasih. Pemirsa, usai jeda kami masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami.